Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Idul Kurban semakin dekat, tinggal menghitung hari mundur. Jangan sampai kurang sepekan baru panik. Jangan sampai nanti Anda terserang penyakit panik yang sehingganya ketika hari H itu kurang perform, kurang power, kurang ini dan kurang itu. Pastinya akan menghambat pekerjaan, membuat kita kurang segalanya lah. Jadi mumpung masih ada waktu, dipersiapkan segala sesuatunya, dicek peralatan sembelihannya mana yang kurang baik, kurang peralatannya ataupun kurang tajamnya. Nah ini sama seperti halnya Bapak Rozak atau siapa ya kemarin, komunikasinya dengan Bu Admin. Saya cuman menggarap saja. Ini 2 piece dikirim, material baja wilis model pisau seset buat sembelih kambing juga bisa. Ini produk 2022. Jadi beliau sudah pakai 2 tahun dan tahun ini dikirim, ditanyakan ke Bu Admin, bisa nggak nggarap ini dirapikan. Jadi ya saya bilang bisa, itu bisa, ya sudah dikirim. Kita sudah rapikan seperti ini, jadi dipoles dulu dengan mesin poles. Kita pakai non woven grade 240 dan 320, yang ini 320. Terus untuk kerapiannya seperti ini, satinnya terlihat sangat halus. Ini yang kecil ya sama ukurannya, waktu itu kita buat beberapa piece, cuman ukurannya, jadi modelnya hampir sama, tapi mungkin ketika finishing terkena gerinda, terkena BG, dan terkena mesin poles, ada beberapa yang sedikit menipis, sedikit mengecil, dan seterusnya. Peksinya dalam, ada pin, ada dural, handle-nya ini kayu johar. Nah, ketika merapikan tadi, ya alhamdulillah sih karatnya tidak terlalu dalam, jadi kita poles langsung putih bersih seperti ini. Terus turun sarapan, setelah sarapan lanjut lagi merapikan untuk handle-nya. Jadi handle-nya tadi kusam, sudah dilihat sendiri ya, warnanya kusam. Terus kita rapikan seperti ini, cakep. Ini untuk sembelih ayam atau unggas bisa, untuk sembelih kambing kayak tarik tentunya bisa juga. Kalau kambing-kambing kecil, kalau kambingnya jumbo-jumbo di kota itu gede-gedean, di kota itu gede-gedean kambing, kadang dipelihara, beli 5 juta dipelihara hingga hari H, gedenya bukan main. Itu ya pakai yang pilah yang gede juga harusnya. Ini untuk ketajamannya ya cukup lah. Yang penting sediakan stroping kulit untuk alat pengasah ya, yang sapi kuda atau kuda domba terserah. Ini meskipun gambleh seperti ini juga, yang sisi ini karena nggak saya pakai, ini nggak saya pakai yang domba, saya pakai yang kulit kudanya, pakai kulit kuda, lebih abrasif. Nah, ketajamannya seperti ini. Ini yang pertama, jadi sudah beres, tinggal bisa kita kirim. Selanjutnya yang kedua tadi juga demikian keterangannya, jadi sudah kita rapikan. Satinnya paling ini bekas-bekas sidik jari ketika moles. Handle-nya juga sudah kita rapikan. Nah, halusnya seperti ini untuk ketajamannya di kertas HVS. Yang terpenting, alat yang wajib disanding atau selalu ke bawah adalah honing atau sharpening ya, asahan stick, dan stropping kulit untuk asahan kulitnya, finishingnya. Kalau ini media apapun harus ke sini, terakhirnya harus ke sini.
ada di kubu GSN, harganya 100 belum ongkir. Jadi mengasah dengan mesin pakai ini, mengasah dengan BG terakhirannya pakai ini, mengasah dengan batu merek apapun, batu ukuran berapapun, tetap finishingnya pakai ini strobing. Nah ini untuk merapikan ketika biasanya orang kalau jarang menyembelih, hanya menyembelih setahun sekali karena berani menyembelih kambing, itu biasanya kan ngegodot, biasanya okek gitu kan. Nah itu yang sering-sering berbenturan dengan tulang. Bilah itu sangat flat. Bilah itu pisau sembelih itu sangat flat sekali. Baik pisau maupun golok kalau untuk sembelihan pasti flat. Mata bilahnya ini. Nah itu pasti meleot kalau kena tulang atau rolling. Itu bisa juga kalau sepuhannya kering, terlalu tua, itu chipping. Nah ini dirapikannya begini, merapikannya Pak. Nah, pakai honing atau sharpening begini, lalu di strobing dengan strobing kulit. Insya Allah nanti kalau sudah seperti ini, dan juga di tas ya, tas golok kita ada ya, tas golok ready, tas Juleha itu kan gede jumbo, jadi sediakan kresek. Kalau kresek yang untuk mengetes, kalau saya ada sendiri sih, tapi saya tidak merekomen. Intinya sediakan kertas HVS dan tisu untuk mengetes. Setelah dihoning, diteskan. Nah, kalau halus begini, tidak ada chipping, tidak ada rolling, dia bisa mampu, ya berarti sudah tajam itu. Jadi harus ada alat atau media untuk mengetesnya. Di tas itu harus kita sediakan. Jangan sampai bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Mengetes pakai bulu yang ada di rambut. Lihat gini. Kalau digerakkan, digeser, lihat gini, dia berhenti, berarti tajam. Tapi kan kalau ada chipping, ada rollingnya, nggak akan terasa. Kepala kita itu nggak bisa merasakan. Ada juga pakai bulu kaki, bulu tangan, dikerokkan seret. Kalau ada yang ikut, berarti sudah tajam. Tapi kalau ada chippingnya, ya chipping kelihatan. Kalau rolling pas nggak kelihatan, atau chipping mikro nggak kelihatan mata, nggak akan bisa merasakan. Ada lagi pakai kuku, juga demikian. Di kuku itu kalau berhenti seperti ini berarti sudah tajam. Terus biasanya diratakan dari pangkal hingga ujung kuku jempol ini. Kalau masih jalan berarti belum tajam, tapi kalau berhenti sudah tajam. Tapi ya kembali, kalau ada chipping yang mikro yang kita tidak kelihatan, itu nggak bisa. Tapi ketika pakai kertas HVS ini, kalau ada chipping kecil aja dia berhenti. Chipping kecil aja berhenti. Contoh ya, saya kasih contoh ini. Ini satu golok pisau. Sepertinya materialnya baja HSS atau entah baja yang lain, yang bisa jadi sepuhannya terlalu kering. Ini juga servisan belum selesai karena masih mencari dan menemukan permasalahannya. Perhatikan ya. Nah, berhenti dia. Saya paksakan bisa, tapi mandek, berhenti, nggak bisa. Mata bilah, perhatikan dengan teliti. Tidak ada kelihatan chippingnya di mata bilahnya, kurang kelihatan ya mungkin kalau di kamera. Jadi sampai saya pakai kacamata itu nggak kelihatan, kacamata baca agak jauh, mikro lah, kelihatan sedikit. Kalau kita fokuskan ke ujung mata bilahnya itu mikro, secara mikro kelihatan. Nah itu, ini pakai ini ya nggak kerasa lah. Ini loh, berhenti, saya turunkan set, dia berhenti, tajam, berarti ya tajam greges secara mikro, seperti mata gergaji, tapi secara mikro ya. Jadi ya kalau cepet aja sih oke aja, kalau cepet, tapi kerak kelihatan, pelan kan. Nah, banyak sekali mikro chipping di sini. Oke, nah itu yang menjadi poin tersendiri. Handuk juga disediakan untuk mengelap darah, dilap, jangan diusapkan di tubuh hewan kurban, atau setelah menyembelih terus
disarungkan, bahaya kalau langsung disarungkan, najis kan darah. Terus ini nanti akan menjadi kotor serta berakibat fatal ketika sudah menginap. Darah itu bisa membuat karat cepat naik karatnya. Oke, itu contoh ya. Jadi yang perlu diperhatikan seperti itu. Sediakan honing atau sharpening, thread gini. Insya Allah setiap sembelihan nanti bisa, kalau sudah ditajamkan kembali, disetroping kembali, diteskan di kertas. Sediakan kertas pada tas golok. Nah, nanti insya Allah sembelihannya akan terus ihsan. Sembelihannya tidak menyiksa hewan kurban. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.